Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 2E. Sebelumnya saya Ahmad Ubedil Sani, nomor absen 1. Saya Kubrofi Fatur Rahman, nomor absen 10. Saya Nur Ahmad Razak Ramdhani, absen 21. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait partisi database. Yang pertama yaitu ada kalkulasi kapasitas storage. Bayangkan tabel transaksi yang tersimpan yaitu sekitar 400 juta baris data. Setiap hari bertambah 500.000 baris. Query semakin lambat, backup semakin lama, dan tim DBA semakin pusing. Nah, disinilah partisi dan strategi manajemen data besar menjadi sangat krusial. Kita akan bahas bagaimana menghitung kebutuhan storage, apa itu partisi dan jenis-jenisnya, bagaimana mengelola siklus hidup data mulai dari hot data sampai data yang harus dihapus. Dan semua itu kita buktikan lewat studi kasus nyata. Oke, yang pertama ini ada growth planning dan kalkulasi kapasitas. Hal pertama yang sering diabaikan tapi sangat penting yaitu adalah growth planning. Banyak sistem yang dulunya berjalan lancar lalu tiba-tiba disk penuh, backup gagal, atau query yang dulunya cepat namun sekarang time out. Ini terjadi karena tidak ada perencanaan kapasitas sejak awal. Komponen storage yang harus dipertimbangkan antara lain yaitu disk table atau ukuran data utama. Yang kedua adalah indeks. Ini biasa memakan sekitar 20-70% dari ukuran data, tergantung dari jumlah indeksnya. Yang ketiga ada redo, undo, dan juga binlog, yaitu file pendukung untuk transaksi dan juga recovery. Yang keempat ada temporary atau work area, yaitu kebutuhan sementara untuk sort dan juga join. Yang kelima ada backup, dan yang keenam ada safety margin yang kira-kira menggunakan sekitar 20-30% disk. Rumus estimasinya yaitu untuk data harian, ukuran rata-rata baris dikali dengan insert harian. Kemudian untuk estimasi tahunan yaitu estimasi harian dikali 365. Dan estimasi indeks yaitu persentase indeks dikali data utama. Dan untuk total kebutuhan yaitu data ditambah indeks, ditambah log, ditambah backup, dan juga ditambah safety margin. Untuk contoh nyatanya yaitu misalkan tabel orders punya rata-rata 220 byte per baris, menerima 500.000 insert per hari dan indeks diperlukan 35% dari data. Untuk data hariannya yaitu 220 dikali 500.000 yaitu sekitar 110 juta byte atau sekitar 105 MB per hari. Untuk data tahunannya yaitu 105 MB dikali 365 yaitu sekitar 38,3 giga per tahun. Untuk indeksnya yaitu 35% dikali 38,3 giga yaitu sekitar 13,4 giga. Total data ditambah indeks sama dengan yaitu 51,7 giga per tahun. Nah, kalau data aktif disimpan 3 tahun sudah sekitar 155 giga ditambah binlog, backup, dan safety margin, 30% total bisa mencapai atau melampaui 250 giga, dan ini baru satu tabel. Untuk validasi kita bisa langsung ke query MySQL. Dari sini kita bisa tahu tabel mana yang paling besar dan harus diprioritaskan untuk optimasi. Growth planning jangka panjang dibandingkan jangka pendek yaitu untuk 1-3 bulan fokus pada stabilitas, yaitu dengan menambahkan tambah disk, purge data using, dan monitor binlog. Untuk 6-12 bulan yaitu arsip per bulan, pertimbangkan partisi per tanggal, dan yang terakhir 1-3 tahun yaitu untuk redesign arsitektur atau pisahkan data aktif dan data historis.
Oke, yang kedua yaitu adalah partisi, range, list, dan juga hash. Sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan ini, yaitu mengenai partisi tabel. Partisi adalah teknik memecah satu tabel menjadi beberapa bagian yang disebut partisi. Dari sisi aplikasi, tetap terlihat seperti satu tabel, tapi di baliknya, MySQL menyimpan data ke bagian-bagian yang berbeda sesuai aturan yang telah ditentukan. Tujuan utamanya ada dua, memudahkan manajemen data besar dan mempercepat query tertentu. Yang pertama ini ada partisi range, paling umum dipakai untuk data yang berbasis waktu. Misalnya yaitu untuk transaksi per bulan atau per tahun. Untuk contoh query-nya seperti ini. Data tahun 2024 masuk ke P 2024, data 2025 masuk ke P 2025, dan seterusnya. Kalau ada data 2024 yang sudah tidak aktif, kita bisa melakukan perintah ini. Dan dalam hitungan detik, uh, semua data yang sudah tidak aktif akan dihapus. Dan ini jauh lebih cepat daripada delete. Partisi pruning di sini yaitu adalah ini, yang hanya akan membaca partisi P 2025. Selanjutnya ada partisi list, cocok untuk nilai discrete, yaitu seperti kode wilayah, kategori, dan status tertentu. Untuk contoh query-nya seperti ini. Data dari Kediri, Malang, Surabaya masuk ke P Jatim. Data dari Semarang, Solo, Purwokerto masuk ke P Jateng. Ini memudahkan query per wilayah dan dari manajemen data regional. Yang selanjutnya itu ada partisi hash, dipakai untuk distribusi data yang merata ke sejumlah partisi tetap. Untuk contoh query-nya seperti ini. MySQL akan menghitung user ID mode 8 dan hasil hashnya yang menentukan masuk ke partisi mana P0 sampai P7. Tujuannya bukan pengelompokan manual, tapi distribusi beban I/O yang telah atau yang lebih merata. Perbandingannya yaitu untuk range rentang nilai waktu, list daftar nilai discrete, hash yaitu distribusi merata. Perbandingan ketika jenis partisi untuk pola datanya, range itu rentang waktu, list daftar nilai discrete, hash distribusi merata. Untuk kecocokannya itu, untuk range itu log transaksi per bulan atau per tahun, kalau list itu data per wilayah atau kategori, dan hash itu distribusi beban. Kekurangannya yaitu perlu tambah partisi berkala. Untuk range dan list itu biasanya butuh kelola daftar nilai, dan hash itu tidak membantu life cycle. Kapan partisi cocok dipakai? Yang pertama itu ketika tabel sangat besar dengan pola akses berdasarkan waktu, wilayah, ataupun kategori. Yang kedua, ada data lama sering dipindah atau dihapus berdasarkan periode. Dan yang terakhir ada maintenance ingin dilakukan per bagian. Kapan partisi tidak cocok? Yaitu masalah utamanya sebenarnya hanya kurang indeks yang baik, volume data kok belum besar, tabel mudah foreign key, dan desain query tidak sesuai kolom. Jadi bagian selanjutnya yaitu archiving first and life cycle data. Tabel besar tidak hanya cukup hanya disimpan, jadi harus dikelola sepanjang siklus hidupnya. Konsep life cycle data yaitu ada 4. Yang pertama, data itu data terbaru, sering diakses, data terbaru yang sering diakses, dan tetap strateginya tetap di tabel aktif dan diberi indeks yang optimal. Yang kedua, warm data, yaitu data yang masih kadang diakses, strateginya bisa dipindah ke partisi yang lain. Yang ketiga, cold data, itu data yang jarang diakses dan hanya untuk audit. Strateginya bisa dijadikan menjadi arsip table atau storage yang lebih mudah. Expire data, yaitu data yang masa simpannya sudah habis. Strateginya bisa di-purge atau delete secara terjadwal. Yang pertama, archiving. Archiving berarti memindahkan data lama dari tabel aktif ke tabel arsip yang tetap bisa diakses. Contoh query-nya seperti berikut.
Tapi pada tabel besar, memindahkan jutaan baris dalam satu transaksi bisa membuat undo log dan log berkepanjangan. Solusinya dibuat archiving per batch. Berikut query-nya. Yang kedua, purge adalah penghapusan permanen data yang sudah tidak perlu disimpan lagi sesuai kebutuhan. Contoh query-nya seperti berikut. Untuk tabel partisi jadi jauh lebih efisien. Ini bisa diselesaikan dalam hitungan detik dibandingkan dengan delay jutaan baris yang bisa memakan waktu berjam-jam. Yang kelima, studi kasus. Studi kasus kita mengambil latar belakang sistem penjualan nasional. Sebuah perusahaan retail nasional mempunyai tabel sales history dengan kondisi total baris 500.000 baris, pertumbuhan 500.000 baris per hari, ukuran rata-rata per baris 40 byte, data 12 bulan terakhir, diakses rutin untuk laporan, data lebih lama hanya untuk keperluan audit, keluhan tim developer, backup, kurang lebih 6 jam, query laporan bulanan lambat, maintenance window tidak cukup. Maka pertama, crowd training, yaitu menghitung kondisi aktual. Yang pertama, diperkirakan per hari 40 byte dikali 500.000 baris, yang berarti 19 GB per hari. Per tahunnya 19 dikali 365, yang menghasilkan 6,7 GB per tahun. Indeksnya asumsi 35 overhead, jadi 66,7 GB dikali 35%, jadi 2,3 GB per tahun. Jadi total per tahunnya 9 GB. Jadi dalam 2 tahun ukuran tabel bakal bertambah sekitar 18 GB. Yang kedua, desain partisi range per bulan. Karena pertumbuhan masih 500.000 baris per hari, ini memilih partisi range per bulan, bukan per tahun. Alasannya dengan partisi per tahun, satu partisi masih menyimpan berjuta-juta baris, masih terlalu besar untuk di drop atau di maintenance. Jadi contoh query-nya seperti berikut. Dan setiap partisi kini maksimal menyimpan 15 juta per baris, jauh lebih mudah dikelola. Baik, selanjutnya untuk verification partition running, output menunjukkan hanya partisi P202601 yang dibaca, bukan semua 28 partisi. Query laporan bulanan yang dulunya lambat ini jauh lebih cepat karena optimizer hanya memproses ribuan baris, bukan jutaan. Baik, selanjutnya untuk lifecycle management, tim sudah menetapkan kebijakan lifecycle. Untuk data yang expired, operasi ini selesai kurang dari 5 detik versus delete yang bisa memakan 3-4 jam untuk jutaan baris. Pelajaran dari kasus ini, pertama, keputusan desain harus diambil sebelum data terlalu besar.
Migrasi jutaan baris ke skema partisi baru itu tidak mudah. Itu strategi bertahap dan maintenance window yang terencana. Kedua, granularitas partisi harus mempertimbangkan pertumbuhan data nyata. Untuk 500.000 baris per hari, partisi per bulan memberikan kontrol yang jauh lebih baik dibanding per tahun. Ketiga, partisi tidak menggantikan indeks. Tabel ini membutuhkan indeks pada customer underscore ID dan status untuk query yang tidak berbasis sel underscore date. Partisi hanya membantu optimizer memilih bagian data yang relevan. Inilah mengapa growth planning, pemilihan jenis partisi yang tepat, dan strategi life cycle data harus menjadi satu kesatuan dalam desain database yang sehat. Oke, itulah pembahasan lengkap kami tentang manajemen storage, partisi tabel, dan pengelolaan tabel besar. Untuk poin utamanya, group planning adalah fondasi. Hitung dulu production, pilih jenis partisi sesuai pola akses, range untuk waktu, list untuk kategori discrete, hash untuk distribusi merata. Partisi untuk mengganti indeks, partisi bukan mengganti indeks, keduanya bekerja bersama. Saving dan purge harus dilakukan per page pada tabel besar. Studi kasus membuktikan, partisi yang tepat bisa memangkas query laporan dari 90 detik menjadi 5 detik. Terima kasih telah menonton presentasi kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.